warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2 RPLG Prodi PG PAUD Universitas IFET Semarang akan mempresentasikan proposal bisnis yang mengangkat tema ayam geprek marha yang disusun oleh saya sendiri, Khairul Umhazu'amullah Nur, Sri Darwati, Heni Widiawati, Dina Kartikasari, dan Takwiyatur Rahmaniyah guna melengkapi tugas mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Rizal Ihsan Syahputra SSIM Link. Berbisnis makanan atau kuliner boleh dibilang salah satu jenis usaha yang tidak pernah mati karena akan selalu dicari oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketatnya persaingan usaha kuliner di masa sekarang menuntut para usaha kuliner agar lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk makanan. Salah satunya ialah ayam geprek. Ayam geprek sendiri adalah salah satu makanan cepat saji di mana kualitas rasa tidak kalah dengan masakan lain. Melihat dari peluang usaha itulah, maka kami terinspirasi untuk mengangkat tema ayam geprek tersebut dan membuat usaha ayam geprek tersebut dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Adapun konsep usaha ayam geprek marha yaitu 1. Pelayanan makan di tempat. Yang kedua, jasa pesan antar. Jadi selain pelayanan makan di tempat juga menyediakan jasa pesan antar. Yang ketiga yaitu tempat makan berdesain menarik, bersih dan nyaman. Yang keempat, menyediakan camilan gratis sebelum makan utama datang. Yang kelima, promo dan diskon menarik pada hari tertentu. Selanjutnya yaitu melayani catering partai besar maupun partai kecil yang mana jam operasionalnya dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Adapun visi misi ayam geprek marha yaitu visi menyediakan warung makan yang halal dan sehat bagi masyarakat. Misi yang pertama yaitu menjadikan warung makan ayam geprek sebagai usaha yang dapat diterima di masyarakat. 2. Menjadikan warung makan ayam geprek sebagai awal perkembangan ekonomi pada sebuah desa atau daerah. Yang ketiga, menciptakan usaha makanan yang bersih dan sehat. Yang keempat, memberikan kepuasan, kenyamanan, serta kepercayaan kepada konsumen. Adapun tujuan dari pendirian usaha ini adalah yang pertama, sebagai langkah mengambil peluang usaha. Yang kedua, sebagai aktualisasi diri dan praktek langsung dari ilmu manajemen kewirausahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Sri Darwati. Monggo. Profil usaha. Nama usaha ayam geprek marhen. Ayam geprek marhen merupakan usaha di bidang produk olahan makanan cepat saji yang sehat dan halal. Adapun pelayanan dari usaha ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pengambilan nama ini juga sebagai doa dan bertujuan agar orang yang menikmati bisa merasakan berdasarkan atas pertimbangan untuk bisa lebih merakyat dan proporsional, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah atau kaum marhen. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner makanan cepat saji, yaitu menu ayam geprek dengan berbagai tingkat kepedasan yang berbeda. Adapun bentuk usaha ini berbentuk usaha perorangan atau milik sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan orang atau pihak lain. Warung makan kami buka mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam. Kami juga menyediakan layanan pesanan dalam partai besar maupun kecil untuk acara hajatan, ulang tahun, rapat, dan lain-lain. Adapun lokasi usaha berada di Jalan Raya Bugel, Desa Sukosono, Kedung, Jepara, Jawa Tengah.
Letaknya cukup strategis karena dekat dengan pasar dan pertokoan. Kemudian aksesnya pun juga dapat dijangkau dengan mudah dari kota maupun tempat umum karena warung makan tersebut berada di pinggir jalan raya. Produk usaha, jenis produk. Jenis produk yang akan kami jual adalah olahan makanan ayam geprek dengan beberapa tingkat kepedasan dan menu-menu yang akan disediakan yaitu geprek original, geprek suka-suka, geprek gila. Adapun alat dan bahannya adalah peralatan dapur, ada kompor gas, tabung gas, wajan atau kuali baskom, spatula, talenan, cobek, pisau, serok, penggorengan, dan nampan. Untuk perlengkapannya ada meja makan, kursi makan, piring lidi, piring tanah liat, sendok, garpu, tempat sendok dan garpu, tempat tisu, botol kecap, botol saus, freezer, audio, sound, dan wifi. Untuk bahan bakunya, ayam sayur, tepung, minyak goreng, cabai rawit merah, bawang putih, ketumbar, telur, soda, kue, dan garam. Proses pembuatan. 1. Proses pengungkepan. Ayam yang sudah dibeli dipotong-potong, kemudian dicuci sampai bersih, kemudian haluskan bahan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 lembar daun salam, 2 cm kunyit, 1 cm lengkuas, lalu memarkan 1 batang serai, memarkan 1 batang jahe, lalu beri garam secukupnya, lumuri ayam dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan ayam ke dalam panci, ungkep ayam hingga berubah warna sampai kurang lebih 30 menit, lalu ayam diangkat. Selanjutnya, proses penggorengan. 1. Siapkan tepung terigu, soda kue, bubuk ketumbar, tepung beras, pala bubuk, garam, dan merica bubuk, campur hingga merata. Kocok putih telur hingga berbusa. Lalu celupkan ayam ke dalam putih telur, kemudian guling-gulingkan pada tepung pelapis hingga menggumpal. Kemudian simpan ayam yang sudah ditemui dalam freezer untuk menghasilkan kriuk yang renyah. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng ayam hingga berwarna kuning keemasan, lalu diangkat. 3. Proses pembuatan ayam geprek. Siapkan cabai bawang putih, garam, ulek sampai halus. Masukkan ayam crispy, kemudian geprek bersama bumbu yang sudah disiapkan. Sajikan dengan berbagai bahan pelengkap seperti kubis, kemangi, dan mentimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kartikasari dengan NPM 262 2130078. Faktor kompetitif. Bisnis makanan memang sudah menjamur di berbagai tempat. Tetapi pengambilan keputusan kenapa saya ingin membuat warung makan ini adalah mengingat daya konsumtif masyarakat pada saat ini yang sangat tinggi. Kemudian, warung makan yang menyediakan menu ayam geprek di daerah saya masih belum ada. Maka dari itu, kemungkinan akan kompetitor di bidang yang sama masih bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh. Justru, kompetitor yang lebih potensial adalah dari produk-produk lain dengan harga yang lebih murah. Namun tetap, kita menomorsatukan kualitas dan kuantitas, yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersih dan nyaman. Dari hasil survei yang saya lakukan, warung-warung makan yang sudah ada hanya menjual makanan atau masakan sehari-hari dan dengan tempat yang apa adanya. Rencana penjualan. Untuk penjualan pertama, akan diadakan promo dengan memberikan harga setengah dari harga aslinya. Kemudian untuk selanjutnya akan digunakan sistem diskon harga pada hari-hari tertentu. Strategi yang digunakan dalam promosi yaitu membuat iklan di surat kabar, menyebarkan pamflet dan pasang banner diiklankan melalui media internet. Resiko usaha. Setiap usaha pasti memiliki resiko. Dan resiko yang ada dalam ayam geprek Marhen ini adalah 1.
adanya sisa makanan yang tidak terjual dalam satu hari. 2. Cuaca yang tidak menentu yang membuat pelanggan yang datang berkurang. 3. Kualitas daging ayam dan bahan pokok yang kurang bagus. 4. Kebersihan tempat dan kehigienisan bahan-bahan pokok. Mitigasi usaha. Beberapa alternatif kegiatan dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi, yaitu 1. Membuat prediksi atau planning usaha yang mana melihat hari-hari yang produktif atau banyak pelanggan di bulan-bulan apa, sehingga bisa memprediksi seberapa banyak kita belanja bahan-bahan pokok. 2. Memilih-milih dalam membeli daging ayam. Kalau bisa, datang langsung ke peternak ayam yang kualitasnya sudah terjamin. 3. Selalu menjaga dan mengecek kebersihan tempat, alat dan barang-barang pokok sehingga selalu terjaga kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Budina Kartikasari. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang keuangan ayam geprek Madha. Di sini keuangan sendiri yaitu dihitung dari total modal awal yang dibutuhkan modal kerja, ditambah dengan modal operasional, ditambah lagi dengan modal investasi. Dengan jumlah uang Rp2.061.000 ditambah dengan 9 juta ditambah lagi dengan Rp18.283 dengan total uang Rp29.344.000. Untuk proyeksi pendapatan di sini, pendapatan rata-rata per hari menghabiskan 5 kilo. 1 kilo ayam mampu dibuat 8 porsi, yaitu 15 kilo kali 8 dengan jumlah 40 porsi dalam sehari. Harga porsi ayam geprek yaitu Rp10.000. Pendapatan per hari 40 kali 10.000 menjadi Rp400.000. Total pendapatan per bulan 26 hari kali Rp400.000 menjadi Rp10.400.000. Untuk biaya operasional, gaji untuk karyawan 8 kali Rp500.000 yaitu total Rp4.000.000. Biaya listrik sendiri Rp200.000, biaya air Rp80.000, biaya wifi yaitu Rp200.000. Beban sewa tempat per bulan yaitu Rp750.000. Modal produksi yaitu Rp2.061.000. Total beban biaya per bulan yaitu Rp7.246.000. Untuk laba per bulan yaitu pendapatan bulanan dikurangi dengan operasional bulanan Rp10.400.000 dikurangi dengan Rp7.246.000, total menjadi Rp3.154.000. Payback period atau PBP, total modal atau laba bersih usaha per bulan yaitu Rp29.344 atau Rp3.154.000 selama 5 bulan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.